Pelabuhan itu tidak pernah benar-benar memiliki kata tenang. Selalu ada suara yang saling bertabrakan di sana. Besi kontainer yang dipindahkan dengan mesin berat, teriakan para buruh yang saling memanggil, langkah kaki yang terburu-buru, dan suara laut yang seolah hanya jadi latar dari semua kekacauan itu. Bau asin air laut bercampur dengan aroma keringat manusia yang bekerja tanpa henti. Dan di tengah semua itu, seorang wanita berdiri diam. Namanya Nadira. Ia mengenakan hijab sederhana, pakaian rapi, dan sepatu yang jelas tidak cocok untuk tanah pelabuhan yang kotor. Orang-orang yang lewat mungkin mengira ia hanya seorang klien atau pengawas pengiriman. Tidak ada yang tahu bahwa wanita itu adalah pemilik usaha catering besar yang sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan di 3 kota besar. Tidak ada yang tahu bahwa hidupnya sekarang sudah jauh lebih stabil dibanding beberapa tahun lalu. Tapi juga tidak ada yang tahu satu hal lain. Bahwa di balik semua kesuksesan itu, ada nama yang tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Raka, mantan suaminya. Nama itu tidak pernah ia ucapkan terlalu sering. Tapi selalu muncul di saat paling sepi. Saat malam terlalu sunyi. Saat pekerjaan selesai. Saat ia tidak lagi bisa berlari dari pikirannya sendiri. Hari itu, Nadira datang ke pelabuhan hanya untuk mengantar pesanan catering untuk sebuah acara perusahaan. Hal yang seharusnya biasa saja. Hal yang seharusnya tidak mengubah apapun. Tapi manusia tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan pertemuan yang sudah ditulis oleh takdir. Karena di antara kerumunan buruh angkut yang sibuk memindahkan barang, matanya menangkap sesuatu. Seorang pria mengangkat karung besar di punggungnya. Gerakannya berat, tidak stabil. Seolah tubuhnya sudah lama dipaksa bekerja melebihi batasnya. Nadira awalnya tidak peduli. Ia hanya melirik sekilas. Namun sesuatu di dalam kepalanya terasa mengganggu. Ada sesuatu yang familiar. Sangat familiar. Seperti potongan masa lalu yang tidak sengaja muncul di tempat yang salah. Nadira berhenti berjalan. Matanya kembali menatap pria itu lebih lama. Pria itu menurunkan karungnya. Mengambil napas panjang. Mengusap keringat dari wajahnya dengan tangan yang kasar. Dan saat ia sedikit memalingkan wajah, dunia Nadira seperti berhenti bergerak. Butuh beberapa detik untuk otaknya memproses apa yang ia lihat. Lalu perlahan, satu nama muncul tanpa ia minta. Raka. Nadira merasa dadanya langsung sesak. Tangannya yang memegang tas perlahan mengencang. Ia tidak berkedip. Tidak bergerak. Seolah tubuhnya menolak menerima kenyataan yang ada di depan mata. Tidak mungkin. Suara itu hampir tidak keluar dari mulutnya. Raka. Itu benar-benar Raka. Orang yang dulu tidur di sampingnya setiap malam. Orang yang dulu ia percaya sepenuhnya. Orang yang tiba-tiba hilang dari hidupnya setelah perceraian yang tidak pernah ia pahami sampai hari ini. Raka menurunkan pandangannya ke tanah, lalu kembali mengangkat karung lain. Tidak menyadari bahwa seseorang dari masa lalunya sedang berdiri hanya beberapa meter darinya. Atau mungkin, ia sadar, dan justru menghindar. Nadira melangkah perlahan. 1 langkah, lalu berhenti. Dadanya terasa tidak stabil. Ada campuran antara marah, bingung, dan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Raka. Suara itu keluar tanpa ia sadari. Hampir seperti refleks. Pria itu langsung berhenti bergerak. Seluruh tubuhnya kaku. Tidak menoleh. Tidak menjawab. Hanya diam. Diam yang terlalu panjang. Diam yang terasa tidak normal. Nadira melangkah lagi. Kamu. Raka kan? Sekarang Raka menoleh sedikit. Hanya sedikit. Tapi itu cukup untuk membuat Nadira yakin. Namun reaksi Raka jauh dari yang ia bayangkan. Tidak ada senyum. Tidak ada keterkejutan hangat. Tidak ada emosi pertemuan kembali. Yang ada hanya ketegangan dan ketakutan. Jangan di sini. Suara Raka pelan tapi tegas. Nadira mengerutkan kening. Apa? Raka akhirnya menatapnya langsung. Tapi hanya sepersekian detik. Lalu kembali menghindar. Jangan dekat aku. Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Bukan karena marah. Tapi karena bingung.
Kenapa dia berbicara seperti itu? Seolah Nadira adalah ancaman. Seolah pertemuan ini adalah sesuatu yang berbahaya. Nadira mencoba mendekat lagi. Aku cuma mau tahu, kamu kenapa? Kamu hilang begitu saja waktu itu. Raka menggeleng kecil. Jangan bahas itu. Suaranya mulai terdengar lebih berat. Seperti seseorang yang menahan sesuatu di dalam dadanya terlalu lama. Nadira menatapnya lama. Mencoba mencari jawaban di wajah itu. Tapi yang ia lihat hanya kelelahan. Dan ketakutan yang tidak masuk akal. Aku cuma mau bicara sebentar. Nadira melanjutkan pelan. Raka langsung mengangkat tangan sedikit. Tidak. Satu kata. Tegas. Ingat. Tapi sangat final. Seorang buruh lain memanggil Raka dari jauh. Tapi ia tidak bergerak. Seolah dunia luar tidak lagi penting. Yang penting hanya satu hal. Nadira harus menjauh. Nadira berdiri diam. Dadanya naik turun pelan. Ada banyak pertanyaan yang ingin ia keluarkan sekaligus. Tapi semua tertahan. Karena Raka yang ia lihat sekarang bukan Raka yang ia kenal dulu. Ini orang lain. Atau seseorang yang dipaksa menjadi orang lain. Tanpa sadar, Nadira membuka tasnya. Mengambil sebuah amplop coklat. Isinya uang yang seharusnya untuk pembayaran klien. Ia tidak tahu kenapa ia melakukannya. Mungkin karena iba. Mungkin karena rasa bersalah yang tidak jelas. Atau mungkin karena ia hanya ingin memastikan satu hal. Bahwa Raka masih hidup dengan layak. Ia melangkah mendekat. Ambil ini, kata Nadira pelan. Raka langsung mundur. Wajahnya berubah drastis. Jangan. Nada suaranya naik sedikit. Bukan marah biasa. Tapi panik. Seperti seseorang yang melihat sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya. Nadira berhenti. Ini cuma uang. Justru itu masalahnya. Potong Raka cepat. Tangannya mulai gemetar. Nadira membeku. Apa maksudmu? Raka tidak menjawab. Dia hanya menatap amplop itu. Seperti melihat bom waktu. Lalu tiba-tiba berkata lebih pelan. Kalau kamu masih ingin hidup normal, pergi dari sini sekarang. Nadira terdiam. Seluruh suara di pelabuhan seakan menjauh. Yang tersisa hanya satu kalimat itu. Pergi sekarang. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Nadira merasa bahwa Raka tidak sedang menolak dirinya, tapi sedang mencoba menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang belum ia mengerti. Nadira tidak langsung pergi dari pelabuhan. Kakinya masih menapak di tanah yang lembab, tapi pikirannya sudah tidak berada di sana lagi. Matanya masih mengikuti Raka dari kejauhan. Pria itu kembali mengangkat karung seperti tidak terjadi apa-apa. Seolah pertemuan tadi hanya ilusi. Seolah nama Nadira tidak pernah keluar dari mulut siapapun. Tapi Nadira tahu, itu nyata. Dan yang lebih mengganggu bukan sekadar fakta bahwa ia bertemu mantan suaminya lagi. Melainkan reaksi Raka. Ketakutan itu. Cara dia menolak uang. Cara dia meminta Nadira pergi. Itu bukan sikap seseorang yang sudah move on. Itu sikap seseorang yang sedang bersembunyi. Dari sesuatu. Atau seseorang. Malamnya, Nadira tidak bisa tidur. Kamar apartemennya terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu redup menyala, tapi tidak cukup mengusir pikirannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap tangan sendiri. Tangan yang tadi menyodorkan uang kepada Raka. Kenapa dia seperti itu? Gumamnya pelan. Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan Raka muncul. Bukan Raka yang dulu tersenyum padanya, tapi Raka yang tadi. Kurus, gelisah, dan seperti orang yang hidup di bawah tekanan yang tidak terlihat. Nadira berdiri, berjalan ke dapur, minum air. Tapi rasa tidak tenang itu tidak hilang. Akhirnya ia membuka laptop, mencoba bekerja. Namun jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Tidak satu huruf pun tertulis. Ia memejamkan mata. Dan tanpa sadar, suara Raka kembali teringat. Pergi sekarang. Kalimat itu bukan terdengar seperti penolakan, tapi peringatan. Beberapa jam kemudian,
Nadira mengambil keputusan yang bahkan ia sendiri tidak yakin. Ia mencari lokasi pelabuhan di peta, mengulang arah jalan yang tadi ia lewati. Dan malam itu, ia kembali ke sana. Bukan sebagai klien, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai seseorang yang tidak bisa berhenti memikirkan masa lalunya. Pelabuhan sudah jauh lebih sepi. Hanya beberapa lampu redup yang masih menyala. Buruh-buruh sudah tidak terlihat. Yang tersisa hanya suara laut dan derit logam yang tertiup angin. Nadira berjalan perlahan, melewati tempat Raka tadi berdiri. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menatap sekitar. Dia sudah pulang, gumamnya. Tapi langkahnya tidak berhenti. Ada dorongan aneh yang membuatnya terus berjalan. Seolah ada sesuatu yang belum selesai di sini. Tanpa sadar, Nadira melihat seseorang berjalan di kejauhan. Siluet yang familiar. Langkah cepat, membawa tas kecil di bahu. Itu Raka. Nadira langsung bersembunyi di balik kontainer. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Aku ngapain sebenarnya? Bisiknya pelan. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Raka tidak pulang ke arah jalan utama. Dia justru berjalan ke arah berbeda. Ke gang kecil di belakang gudang tua. Nadira mengerutkan kening. Kenapa dia ke arah itu? Beberapa menit kemudian, Nadira mengikuti dari jauh. Langkahnya hati-hati. Tidak ingin ketahuan. Gang itu semakin gelap. Semakin sempit. Dan semakin jauh dari keramaian pelabuhan. Hingga akhirnya Raka berhenti. Di depan sebuah rumah kayu tua. Hampir roboh. Atapnya miring. Lampunya redup seperti nyaris mati. Nadira menahan napas. Dia tinggal di sini. Gumamnya. Raka masuk tanpa ragu. Pintu tidak dikunci. Nadira menunggu beberapa menit. Tidak ada suara mencurigakan. Hanya sunyi. Dan itu membuatnya semakin penasaran. Ia melangkah mendekat. Tangan sedikit gemetar. Ia tidak tahu kenapa ia melakukan ini. Tapi tubuhnya seperti bergerak sendiri. Pintu rumah sedikit terbuka. Nadira mendorongnya perlahan. Raka. Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia masuk. Di dalam rumah, suasananya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Lembab. Gelap. Bau obat bercampur kayu tua. Ada suara batuk pelan dari dalam. Nadira berhenti. Ada orang. Matanya perlahan menyesuaikan cahaya. Di sudut ruangan, seorang pria tua duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Di sisi lain, seorang anak kecil perempuan sedang duduk di lantai, menggambar dengan pensil warna. Anak itu menoleh, menatap Nadira. "Siapa kakak?" tanyanya polos. Nadira bingung. "Ini rumah Raka." Anak itu mengangguk kecil. "Iya." Lalu menambahkan pelan. "Tapi Om Raka bilang, jangan ada orang jahat tahu tempat ini." Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Orang jahat? Maksudnya siapa? Nadira melangkah perlahan ke dalam. Matanya menangkap sebuah meja kayu kecil. Di atasnya ada kotak kayu terkunci. Sudah lama. Ada debu di sekelilingnya. Seperti sesuatu yang sengaja disembunyikan. Di sampingnya ada beberapa kertas dan amplop. Nadira menatap semuanya. "Ini apa?" Anak kecil itu berdiri. "Jangan dibuka kalau Om Raka tidak ada." Nadira ragu. Tapi sebelum ia bisa menjawab, dari luar terdengar suara langkah. Seseorang mendekat. Nadira langsung panik. Ia bersembunyi di balik dinding kayu. Pintu terbuka. Raka masuk. Nadira menahan napas. Raka tidak menyadari kehadirannya. Dia hanya berjalan pelan ke arah pria tua itu. "Sudah makan?" Suaranya pelan. Pria tua itu mengangguk lemah. Anak kecil itu menghampiri Raka. "Om, tadi ada kakak cari." Raka langsung menoleh tajam. "Siapa?" Anak itu diam. Lalu menunjuk arah dalam rumah. Raka melangkah cepat. Nadira mundur pelan. Jantungnya berdetak cepat. Kalau dia tahu aku di sini. Belum sempat berpikir lebih jauh. Mata Raka sudah menangkapnya. Hening.
Dunia seperti berhenti lagi. Raka terpaku. Nadira. Suara itu keluar pelan. Bukan marah. Bukan senang. Tapi seperti seseorang yang baru melihat masalah besar datang lagi ke hidupnya. Raka berdiri diam di ambang pintu. Matanya langsung menangkap Nadira yang masih bersembunyi setengah tubuh di balik dinding kayu rumah itu. Hening. Tidak ada yang langsung bicara. Hanya suara angin yang masuk dari celah-celah dinding tua, membawa aroma lembab dan kayu lapuk. Anak kecil tadi mundur pelan, seperti tahu situasi berubah menjadi tegang. Pria tua di kursi roda hanya menatap kosong, tidak benar-benar memahami apa yang terjadi. Raka akhirnya melangkah masuk. Pelan. Tapi setiap langkahnya terasa berat. Seperti orang yang baru sadar ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Nadira. Suaranya rendah, hampir tidak stabil. Nadira keluar dari balik dinding. Matanya langsung bertemu dengan Raka. Jadi ini tempat tinggalmu? Tanyanya pelan, tapi ada getaran di suaranya. Raka tidak langsung menjawab. Matanya justru bergerak ke seluruh ruangan. Ke arah kotak kayu di meja. Ke arah anak kecil. Ke arah pintu. Seolah memastikan tidak ada orang lain yang mengikuti. Siapa yang menyuruh kamu ke sini? Akhirnya Raka bertanya. Nadira mengerutkan kening. Tidak ada yang menyuruh. Raka menggeleng cepat. Itu masalahnya. Kalimat itu membuat Nadira diam. Raka mendekat sedikit, lalu menurunkan suara. Kamu tidak boleh ada di sini. Nadira menatapnya lama. Kenapa? Karena aku mantan istrimu. Raka langsung menggeleng lebih keras. Bukan itu. Ada jeda singkat. Seolah Raka sedang memilih kata-kata yang paling aman. Tapi tidak ada kata yang benar-benar aman. Aku sudah bilang di pelabuhan. Jangan cari aku. Nadira menahan napas. Dan aku juga sudah lihat kamu sekarang. Raka menghela napas panjang. Seperti seseorang yang kelelahan secara mental. Anak kecil itu tiba-tiba menarik baju Raka. Om, kakak ini baik. Raka langsung menoleh ke anak itu. Masuk kamar. Ucapnya cepat. Anak itu ragu. Tapi akhirnya pergi pelan ke ruangan belakang. Suasana kembali sunyi. Tinggal Nadira dan Raka. Dan kotak kayu di antara mereka. Nadira melangkah sedikit ke depan. Matanya mengarah ke kotak itu. Aku lihat itu di dalam tadi. Raka langsung bergerak cepat. Menutupi pandangannya. Jangan. Suara itu lebih tegas dari sebelumnya. Nadira terdiam. Apa isinya sampai kamu segitunya? Raka tidak menjawab. Tapi tangannya sedikit gemetar. Itu cukup untuk membuat Nadira sadar. Isi kotak itu bukan hal biasa. Raka akhirnya menurunkan suaranya. Dira, kamu harus pergi dari sini. Nadira tersentak kecil. Sudah lama Raka tidak memanggilnya seperti itu. Nama kecil itu terasa asing sekarang. Kalau kamu masih punya sedikit rasa aman dalam hidupmu sekarang, jangan campur tangan. Nadira menatapnya lama. Aku sudah lihat kamu hidup seperti ini. Menurutmu aku masih bisa pura-pura tidak peduli? Raka menggeleng. Harusnya bisa. Karena ini bukan urusan yang bisa kamu selesaikan. Nadira tertawa kecil, tapi pahit. Sejak kapan kamu yang menentukan hidupku? Raka terdiam. Kalimat itu kena. Beberapa detik hening. Lalu Nadira melangkah ke arah meja. Kotak kayu itu. Raka langsung panik. Nadira, jangan. Tapi Nadira sudah lebih dekat. Tangannya hampir menyentuh kotak itu. Raka bergerak cepat, menahan tangannya. Untuk pertama kalinya, kontak fisik mereka terasa asing. Dingin. Tidak seperti dulu. Jangan buka itu. Suara Raka lebih rendah. Nadira menatapnya. Kalau aku buka. Raka tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah. Seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rahasia. Kalau kamu buka itu. Raka berhenti. Menelan ludah. Kamu tidak akan bisa hidup seperti sekarang lagi. Kalimat itu menggantung di udara. Nadira terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung melawan.
Ada sesuatu di suara Raka yang terlalu serius untuk diabaikan. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari luar rumah. Raka langsung menegang. Wajahnya berubah cepat. "Masuk kamar sekarang," bisiknya tajam ke Nadira. Nadira kaget. "Siapa itu?" Raka tidak menjawab. Langkah itu semakin dekat. Lebih dari satu orang. Raka langsung memadamkan lampu kecil di ruangan. Gelap. Hanya cahaya samar dari celah dinding. Bisikan terdengar dari luar. "Dia pasti di sini. Cari cepat." Nadira membeku. "Raka." Suaranya hampir tidak terdengar. Raka menahan bahunya pelan. "Diam." Suara itu bukan lagi Raka yang tadi, tapi seseorang yang sedang berada dalam mode bertahan hidup. Dari celah dinding, Nadira melihat bayangan beberapa pria berdiri di luar rumah. Bukan buruh pelabuhan. Mereka terlihat berbeda. Rapi. Terlatih. Salah satu dari mereka memegang ponsel. Target masih aktif. Lokasi terkonfirmasi. Nadira langsung menoleh ke Raka. "Target?" Raka tidak menjawab. Matanya tajam. Tapi kali ini bukan ke Nadira, melainkan ke arah luar. Tiba-tiba Raka menarik Nadira lebih dekat ke lantai. "Mereka bukan orang biasa," bisiknya. Nadira panik. "Siapa mereka?" Raka menatapnya sebentar. Dan untuk pertama kalinya, ia menjawab jujur. "Mereka alasan kenapa aku tidak boleh dekat kamu." Hening. Kalimat itu jatuh seperti batu besar. Langkah di luar semakin menjauh. Akhirnya suara itu hilang. Raka tetap diam beberapa detik, memastikan situasi aman. Baru setelah itu ia melepaskan Nadira. Nadira masih gemetar. "Aku tidak mengerti. Kamu ini sebenarnya siapa sekarang?" Raka menutup mata sebentar. Lalu membuka lagi. "Aku bukan siapa-siapa. Tapi kamu masih dalam bahaya." Nadira menatap kotak kayu itu lagi. Kali ini dengan perasaan berbeda. Bukan sekadar penasaran, tapi takut. "Apa hubungannya aku dengan semua ini?" Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya berkata pelan, "Kalau kamu tetap di sini lebih lama, kamu akan tahu kenapa aku harus menghilang dari hidupmu dulu." Langkah di luar rumah akhirnya benar-benar hilang. Sunyi kembali mengambil alih. Tapi sunyi kali ini tidak lagi terasa aman. Nadira masih duduk di lantai kayu. Punggungnya bersandar pada dinding. Raka berdiri tidak jauh darinya. Matanya masih waspada, seolah suara langkah tadi bisa kembali kapan saja. Kotak kayu di meja itu masih tertutup. Tapi sekarang terasa seperti benda hidup. Seolah menyimpan sesuatu yang sedang mengintai mereka berdua. Nadira menatap Raka lama. "Kamu bilang aku dalam bahaya." Raka tidak langsung menjawab. Dia berjalan pelan ke arah jendela kecil, mengintip keluar. Setelah beberapa detik, baru ia bicara. "Bukan kamu saja. Kalau mereka tahu kamu ada di sini, aku juga selesai." Kalimat itu membuat Nadira terdiam. "Aku tidak mengerti." Raka menutup mata sebentar. Seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada pilihan untuk terus diam. Lalu ia duduk di kursi kayu tua, tidak jauh dari Nadira. "Aku harus mulai dari awal," katanya pelan. Nadira menegang. Suara Raka menjadi lebih lambat, lebih berat, seolah ia sedang membuka luka yang sudah lama dikubur. "2 tahun lalu, kita tidak benar-benar berpisah karena hal yang kamu tahu." Nadira langsung menatapnya. "Apa maksudmu?" Raka menunduk. "Semua yang kamu dengar, tentang kalung itu, tentang uang yang hilang, itu bukan kebenaran penuh." Nadira langsung duduk tegak. "Kamu diam waktu aku dituduh mencuri." Raka mengangguk pelan. "Aku tahu." Itu membuat Nadira langsung tersulut. "Dan kamu tetap diam." Raka menatapnya cepat. "Karena kalau aku bicara waktu itu, kamu tidak akan hidup sampai hari ini." Kalimat itu menghentikan amarah Nadira seketika. Hening. Raka menarik napas panjang. "Ada perusahaan tempat aku dulu bekerja sebelum semuanya berantakan. Aku bukan buruh dari awal."
Nadira mengerutkan kening. Kamu kerja di perusahaan apa? Raka ragu beberapa detik. Logistik. Tapi itu hanya kedok. Nadira diam. Raka melanjutkan. Di balik itu, ada jaringan yang mengatur distribusi uang gelap. Dan kamu, tanpa sadar masuk terlalu dalam ke data mereka. Nadira mulai merasa tidak nyaman. Aku tidak pernah tahu soal itu. Raka mengangguk cepat. Itu masalahnya. Kamu terlalu jujur. Terlalu bersih. Dan itu membuat kamu jadi masalah. Nadira menatapnya tidak percaya. Jadi semua ini, karena aku bekerja di perusahaan itu. Raka menggeleng. Bukan hanya itu. Dia berhenti sebentar. Lalu melanjutkan lebih pelan. Ada orang yang mengawasi kamu sejak lama. Dan aku diposisikan dekat kamu. Nadira membeku. Apa? Raka tidak menatapnya langsung. Aku awalnya tidak tahu. Aku pikir kita bertemu karena kebetulan. Tapi setelah kita menikah, aku mulai sadar ada pola. Nadira menahan napas. Pola apa? Raka akhirnya menatapnya. Setiap kali kamu mulai terlalu dekat dengan data tertentu, ada kejadian yang memaksa kamu mundur. Nadira merasakan dingin di punggungnya. Dan perceraian itu. Raka diam lama. Sangat lama. Lalu mengangguk pelan. Direncanakan. Hening. Tidak ada suara di rumah itu selain detak jam tua yang hampir rusak. Nadira berdiri perlahan. Jadi kamu menceraikanku. Bukan karena kita bermasalah. Raka menggeleng. Tidak. Nadira tertawa kecil, tapi suaranya pecah. Lalu karena apa? Raka menutup mata sebentar, lalu berkata pelan. Karena kalau kita tetap bersama, kamu akan menjadi target utama. Nadira terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan. Jadi kamu memilih menghancurkan aku. Untuk menyelamatkan aku. Raka mengangguk pelan. Ya. Jawaban itu tidak membuatnya lebih mudah diterima. Justru lebih menyakitkan. Nadira menatap kotak kayu itu lagi. Apa hubungannya dengan itu? Raka langsung tegang. Jangan sentuh itu dulu. Tapi Nadira sudah berdiri. Kalau semua ini benar, kenapa kamu sembunyikan ini di sini? Raka berdiri cepat. Karena itu satu-satunya bukti yang bisa membuat mereka memburumu lagi. Nadira berhenti. Tangannya yang hampir menyentuh kotak itu jatuh kembali. Apa isi sebenarnya? Raka menatapnya lama. Lalu menjawab pelan. Nama-nama mereka. Dan bukti bahwa kamu bukan korban kebetulan. Tiba-tiba suara kecil terdengar dari belakang. Om! Anak kecil itu muncul di pintu. Wajahnya ketakutan. Ada mobil di luar lagi. Raka langsung menegang. Nadira ikut panik. Kamu lihat siapa? Anak itu menggeleng. Tapi mereka bawa lampu. Raka langsung berdiri. Sudah terlambat. Raka menarik Nadira ke sudut ruangan. Dengar. Suaranya cepat. Kalau aku bilang lari, kamu lari. Nadira menolak. Aku tidak akan pergi tanpa jawaban. Raka menatapnya tajam. Ini bukan negosiasi. Suara langkah terdengar lagi di luar. Lebih dekat. Lebih banyak. Raka menatap kotak kayu itu sebentar. Seperti keputusan besar sedang diambil dalam kepalanya. Lalu ia berkata pelan. Kalau malam ini aku tidak selamat. Jangan buka kotak itu sendirian. Nadira langsung panik. Apa maksudmu? Tapi Raka sudah bergerak ke pintu. Dan sebelum keluar, ia berkata satu kalimat terakhir. Karena isi kotak itu bukan hanya tentang masa lalu. Ini tentang siapa yang masih mengendalikan masa depanmu. Pintu terbuka. Raka keluar. Dan rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang paling berbahaya. Pintu rumah kayu itu menutup perlahan setelah Raka keluar. Suara engsel tua berderit panjang. Lalu hening kembali menelan seluruh ruangan. Nadira berdiri diam.
Matanya masih terpaku pada pintu yang baru saja tertutup. Seolah kalau ia menatap cukup lama, Raka akan kembali masuk. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya suara angin dari celah dinding. Dan detik-detik yang terasa terlalu panjang untuk sebuah malam. Anak kecil itu memeluk lengan Nadira pelan. "Aku takut," bisiknya. Nadira menunduk, lalu mengusap kepalanya. "Tidak apa-apa." Padahal suaranya sendiri tidak terdengar yakin. Pria tua di kursi roda hanya menatap kosong ke arah pintu. Seolah ia sudah terlalu sering melihat orang keluar tanpa kembali. Di luar, suara langkah terdengar lebih jelas sekarang. Bukan satu orang. Banyak. Nadira menahan napas. Apa mereka datang untuk Raka? Atau untuk aku? Pikirnya. Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Tiba-tiba, brak. Suara keras menghantam pintu depan. Nadira langsung mundur. Anak kecil itu menjerit kecil. "Diam di belakang," kata Nadira cepat. Refleks melindungi mereka. Brak. Sekali lagi. Kayu tua itu bergetar. Retakan kecil mulai terlihat di sisi pintu. Nadira panik. Ia berlari ke meja, menatap kotak kayu itu. Tangannya gemetar. Raka bilang jangan buka. Suara benturan semakin keras. Brak, brak, tidak ada waktu. Pintu mulai terbuka sedikit. Cahaya dari luar masuk. Bayangan beberapa orang terlihat. Tapi mereka tidak langsung masuk. Seolah menunggu sesuatu. Salah satu suara terdengar pelan. "Dia pasti sudah di dalam." Suara lain menjawab, "Ambil yang penting. Jangan sampai hilang lagi." Nadira mundur. Jantungnya berdetak cepat. "Yang penting?" Matanya kembali ke kotak kayu. Tanpa berpikir panjang lagi, Nadira meraih kotak itu. Membawanya ke belakang ruangan. Anak kecil itu mengikuti. "Jangan buka," bisiknya takut. Nadira menggigit bibir. "Aku tidak akan buka. Tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka mendapatkannya." Ia mencari jalan keluar lain. Dan menemukannya. Jendela kecil di belakang rumah. Terlalu sempit untuk orang dewasa normal. Tapi cukup. Brak. Pintu depan akhirnya jebol. Suara langkah masuk ke dalam rumah. Nadira panik. "Lewat sini," bisiknya. Ia membantu anak kecil keluar dulu. Lalu pria tua. Dengan susah payah. Saat Nadira hampir keluar, tangan seseorang menariknya dari belakang. "Ketemu." Suara dingin. Nadira berusaha berontak. "Tolong!" Tapi tiba-tiba, lampu di dalam rumah mati total. Gelap. Dan dalam kekacauan itu, sebuah suara keras terdengar dari luar. "Polisi!" Suasana berubah kacau. Orang-orang itu langsung bergerak cepat. Nadira terjatuh ke lantai. Kotak kayu terlepas dari tangannya. Tapi seseorang lain menariknya keluar lewat jendela. Di luar rumah, Raka muncul. Wajahnya penuh luka kecil. Nafasnya tidak teratur. "Sudah kubilang," katanya pelan. Nadira menatapnya marah sekaligus lega. "Kamu hampir membuatku mati." Raka tidak menjawab langsung. Matanya hanya melihat ke arah rumah yang kini sudah dikepung. "Aku terlambat satu langkah." Beberapa pria berhasil ditangkap polisi. Tapi tidak semuanya. Salah satu dari mereka berhasil kabur ke arah hutan kecil di belakang pelabuhan. Raka langsung mengejarnya tanpa pikir panjang. "Raka!" teriak Nadira. Tapi dia sudah hilang di kegelapan. Nadira berdiri gemetar. Kotak kayu itu sekarang ada di tangannya lagi. Retak sedikit di salah satu sudut. Anak kecil itu menangis pelan. "Om Raka!" Pria tua itu hanya menatap kosong. Beberapa menit kemudian, polisi mulai mengamankan area. Seorang petugas mendekati Nadira. "Bu, Anda kenal orang yang tadi keluar?" Nadira ragu. "Dia, mantan suami saya." Petugas itu mengangguk pelan. "Dia sudah lama kami pantau juga." Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Dipantau? Di sisi lain, jauh di dalam kegelapan pelabuhan, Raka mengejar satu sosok. Langkahnya berat.
Nafasnya tersengal. Dan akhirnya, ia menangkap orang itu di dekat pagar besi tua. Sudah cukup, kata Raka. Pria itu tertawa kecil. Kamu masih bertahan juga. Raka menatapnya tajam. Kamu tidak akan menyentuh Nadira lagi. Pria itu tersenyum. Lucu. Kamu pikir kamu melindunginya? Raka mengencangkan genggaman. Apa maksudmu? Pria itu mendekat sedikit. Dia bukan korban biasa, Raka. Dia adalah bagian dari sistem itu sejak awal. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, keraguannya muncul. Di rumah kayu, Nadira membuka kotak itu sedikit. Pelan. Tangannya gemetar. Anak kecil itu menatap ketakutan. Jangan. Tapi Nadira sudah melihat isi pertama di dalamnya. Dan wajahnya langsung berubah. Seolah semua jawaban yang ia cari baru saja mulai membuka pintu yang lebih gelap. Tangan Nadira bergetar saat membuka kotak kayu itu lebih lebar. Suara engsel kecilnya terdengar seperti sesuatu yang sudah lama menunggu untuk diungkap. Anak kecil di belakangnya langsung mundur satu langkah. Jangan. Suaranya pelan, hampir menangis. Tapi Nadira tidak berhenti. Di dalam kotak itu, bukan hanya satu benda, tapi beberapa lapisan masa lalu yang disusun seperti seseorang sengaja menyembunyikannya dengan sangat rapi. Ada dokumen tua yang sudah menguning. Ada beberapa foto. Dan satu flash disk kecil tanpa label. Nadira mengambil dokumen pertama. Tangannya masih gemetar. Matanya membaca cepat. Lalu perlahan melambat. Dan semakin lama ia membaca, wajahnya semakin berubah. Kosong. Seperti sesuatu di dalam dirinya sedang runtuh pelan-pelan. Di halaman pertama dokumen itu tertulis, Proyek Identitas Saksi. Kode N07. Nadira berhenti. Matanya langsung menegang. Apa ini? Bisiknya. Ia membuka halaman berikutnya. Ada foto dirinya. Tapi bukan foto baru. Ini foto lama. Sangat lama. Saat ia masih remaja. Di bawah foto itu tertulis nama yang berbeda. Nama yang bukan Nadira. Tangannya langsung lemas. Dokumen itu jatuh sedikit. Tapi ia masih memegangnya. Ini, bukan aku. Suaranya hampir tidak keluar. Anak kecil itu menatap takut. Aku pernah lihat itu, katanya pelan. Nadira menoleh cepat. Kamu pernah lihat ini? Anak itu mengangguk. Om Raka bilang, itu alasan kenapa kakak tidak boleh sampai ketemu orang-orang itu. Nadira membuka flash disk. Tangannya semakin dingin. Ia memasukkannya ke perangkat kecil di meja kayu. Layar menyala. Dan video pertama muncul. Wajah Raka. Lebih tua beberapa tahun dari yang sekarang. Lebih lelah. Lebih tertekan. Aku tidak tahu ini akan sampai ke kamu atau tidak. Suara Raka di video terdengar berat. Tapi kalau kamu sudah melihat ini, berarti semuanya sudah terlambat. Nadira menahan napas. Raka di video melanjutkan. Kamu bukan hanya korban dari sistem ini. Kamu bagian dari eksperimen mereka. Nadira langsung berdiri. Apa maksudmu eksperimen? Di video, Raka terlihat menunduk sebentar. Lalu berkata pelan. Sejak kamu kecil, hidupmu sudah dimonitor. Identitasmu yang sekarang, itu bukan identitas asli sepenuhnya. Nadira mundur satu langkah. Kakinya lemas. Tidak, itu tidak mungkin. Video terus berjalan. Raka menunjukkan beberapa dokumen. Nama organisasi yang sama mulai muncul lagi. Dan satu nama yang membuat Nadira langsung membeku. Hendralksana. Dia bukan hanya bagian dari jaringan itu, kata Raka di video. Dia yang mengatur siapa yang harus hidup dengan identitas baru. Dan siapa yang harus dihapus. Nadira memegang kepalanya. Ini gila. Tolong bilang ini tidak nyata. Tiba-tiba suara keras dari luar terdengar lagi. Bra, tapi kali ini bukan pintu. Ini bagian belakang rumah. Seseorang mencoba masuk lagi. Raka di video masih berbicara. Kalau kamu melihat ini,
berarti aku sudah gagal melindungi kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Dia berhenti, menatap kamera langsung. Nama kamu bukan kebetulan. Kamu dipilih. Nadira mematikan video secara refleks. Tangannya gemetar parah. Aku dipilih. Untuk apa? Suara dari luar semakin keras. Anak kecil itu menangis. Aku takut. Pria tua di kursi roda mulai gelisah. Nadira langsung memasukkan dokumen kembali ke dalam kotak. Tapi sekarang, kotak itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah bukan hanya benda, tapi beban hidupnya sendiri. Brak, dinding belakang rumah mulai retak. Seseorang berhasil masuk. Nadira panik. Lewat sini, teriaknya. Ia menarik anak kecil itu. Tapi sebelum sempat keluar, tiba-tiba lampu di rumah mati total. Gelap. Suara langkah masuk dari berbagai arah. Nadira tidak bisa melihat apapun. Hanya suara napasnya sendiri. Dan detak jantung yang terlalu cepat. Tiba-tiba, sebuah tangan menariknya. Jangan bergerak. Suara itu. Raka. Nadira terkejut. Kamu kembali. Raka tidak menjawab. Ia hanya menarik Nadira dan anak kecil itu ke sudut ruangan. Dengar. Bisiknya cepat. Mereka bukan hanya ingin kotaknya. Mereka ingin kamu. Nadira membeku. Aku. Raka mengangguk pelan. Sekarang kamu sudah tahu terlalu banyak. Dari luar terdengar suara. Dia pasti di dalam. Cari cepat sebelum polisi datang lagi. Raka menatap Nadira lama. Lalu berkata sesuatu yang lebih pelan. Kamu harus pilih sekarang. Lari. Atau tahu seluruh kebenaran sampai akhir. Nadira menggenggam kotak kayu itu erat. Tangannya masih gemetar. Tapi matanya berubah. Bukan lagi bingung. Bukan lagi takut biasa. Tapi marah. Kalau aku lari sekarang, aku akan tetap dikejar, kan? Raka tidak menjawab. Tapi itu cukup. Nadira menarik napas panjang. Kalau begitu, aku tidak akan lari lagi. Raka menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, tidak ada penolakan di wajahnya. Hanya kesadaran bahwa keputusan besar sudah diambil. Suara di luar rumah semakin kacau. Langkah kaki berlarian. Perintah singkat saling bersahutan. Dan di tengah semua itu, Nadira masih berdiri memegang kotak kayu yang kini terasa seperti beban hidupnya sendiri. Raka menarik lengannya pelan. Sekarang, suaranya tegas tapi tertahan. Kita harus keluar dari sini. Anak kecil itu masih menangis kecil di belakang mereka. Pria tua di kursi roda hanya bisa menatap tanpa daya. Nadira mengangguk. Tapi sebelum mereka bergerak, brak, dinding belakang rumah jebol sepenuhnya. Cahaya senter masuk seperti pisau yang membelah gelap. Di sana. Suara itu langsung memecah suasana. Raka langsung menarik Nadira. Lari. Mereka keluar lewat sisi rumah yang sempit. Tanah becek. Gelap. Hanya suara pelabuhan jauh yang terdengar seperti latar yang tidak peduli. Nadira berlari sambil memeluk kotak itu. Raka di depan. Membuka jalan. Ke arah gudang lama. Teriaknya. Nadira terengah. Aku tidak biasa lari seperti ini. Sekarang kamu harus biasa. Balas Raka cepat. Di belakang mereka. Suara langkah semakin banyak. Bukan hanya satu kelompok. 2, 3 arah berbeda. Seperti mereka sudah dikepung sejak awal. Mereka masuk ke area gudang tua. Besi-besi besar berdiri seperti bayangan raksasa. Raka berhenti sebentar. Menoleh ke belakang. Dira, dengar aku. Katanya cepat. Nadira masih mencoba mengatur napas. Apa lagi? Raka menatapnya dalam. Aku harus pisah dari kamu sekarang. Nadira langsung membeku. Apa? Raka tidak menjawab langsung. Dia menatap sekitar, memastikan situasi. Aku jadi target utama mereka sekarang. Kalau aku tetap sama kamu gak akan pernah lepas dari pengejaran ini. Nadira langsung menggeleng. Tidak, kamu yang bilang aku target.
Dan sekarang kamu mau pergi begitu saja? Raka mendekat. Dengarkan aku. Selama kamu masih sama aku, kamu tidak akan aman. Nadira menggenggam lengan Raka. Kamu sudah pergi sekali dari hidupku. Jangan ulangi itu lagi. Suara Nadira pecah. Untuk pertama kalinya, emosi itu keluar tanpa filter. Raka terdiam. Matanya berubah. Ada sesuatu yang ingin dia katakan. Tapi waktu tidak memberi izin. Suara langkah sudah sangat dekat. Raka perlahan melepaskan tangan Nadira. Maaf. Itu satu-satunya kata yang keluar. Lalu dia berbalik dan berlari ke arah berbeda, meninggalkan Nadira. Nadira terpaku. Raka! Tapi suaranya tenggelam oleh suara langkah di belakang. Beberapa detik kemudian, orang-orang itu muncul di antara gudang. Senter langsung mengarah ke Nadira. Dia di sana. Nadira panik. Ia berlari sendiri. Kotak kayu itu masih dalam pelukannya. Berat. Tapi tidak bisa dilepaskan. Ia masuk ke lorong sempit antara kontainer. Napasnya tidak teratur. Aku tidak boleh mati di sini. Aku bahkan belum tahu seluruh kebenarannya. Tiba-tiba, seseorang muncul di depan. Lalu di belakang. Ia terkepung. Salah satu pria mendekat. Serahkan kotaknya. Nadira mundur. Tidak. Pria itu tersenyum tipis. Kamu tidak tahu apa yang kamu pegang. Nadira menatapnya tajam. Tapi kalian terlalu takut untuk membiarkanku tahu. Pria itu memberi isyarat. Dua orang mendekat. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari sisi lain. Brak! Salah satu kontainer didorong. Raka muncul. Nadira langsung terkejut. Kamu balik lagi. Raka tidak menjawab. Dia langsung menyerang dua orang di dekat Nadira. Kies pecah. Dalam kekacauan itu, Raka berteriak. Sekarang, lari. Nadira bingung. Kamu bilang kita pisah. Raka menoleh cepat. Lari sekarang, Nadira. Nadira akhirnya bergerak. Ia berlari keluar lorong. Tapi saat ia menoleh, Raka tidak mengikutinya. Dia justru berbalik ke arah orang-orang itu. Sendirian. Raka! Teriak Nadira. Namun sebelum ia bisa kembali, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depannya. Pintu terbuka. Seseorang turun. Nadira membeku. Wajah itu. Hendra Laksana. Hendra menatapnya tenang. Terlalu tenang. Kamu akhirnya sampai di tahap ini juga. Katanya pelan. Nadira mundur. Ini kamu yang melakukan semua ini. Hendra tidak membantah. Dia hanya menatap kotak di tangan Nadira. Itu bukan milikmu. Di belakang Nadira, suara pertarungan masih terdengar. Raka masih di sana. Hendra melangkah lebih dekat. Kalau kamu ingin dia tetap hidup, serahkan kotaknya. Nadira menegang. Dan untuk pertama kalinya, dia sadar, ini bukan lagi sekadar pelarian. Ini tawar-menawar nyawa. Hujan mulai turun pelan di area pelabuhan. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat semuanya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Nadira berdiri beberapa langkah dari Hendra. Tangannya masih menggenggam kotak kayu itu erat. Air hujan mulai membasahi bahunya. Tapi ia tidak bergerak. Di belakangnya, suara pertarungan masih terdengar samar. Raka masih di sana. Dan itu satu-satunya hal yang membuat Nadira belum menyerah. Hendra menatapnya tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Serahkan kotaknya. Ulangnya pelan. Nadira menggeleng. Kalau ini memang hanya kotak biasa, kalian tidak akan segila ini mengejarnya. Hendra tersenyum kecil. Masalahnya bukan kotaknya. Dia menunjuk Nadira. Masalahnya kamu. Nadira terdiam. Hujan mulai membasahi wajahnya. Apa maksudmu? Hendra melangkah lebih dekat. Kamu masih berpikir kamu korban, ya? Sejak awal, kamu itu bukan hanya korban. Nadira mengepalkan tangan. Aku tidak peduli apa yang kamu bilang.
Di dalam kotak ini ada jawaban. Di sisi lain pelabuhan. Suara langkah keras mendekat. Tiba-tiba, brak, Raka muncul dari balik kontainer. Napasnya berat. Luka di wajahnya semakin jelas. Dia langsung melihat Hendra. Dan langsung mengerti situasinya. Hendra. Suara Raka pelan. Hendra menoleh. Oh, kamu masih hidup juga. Raka berjalan perlahan ke arah Nadira. Dira. Jangan dengarkan dia. Nadira menatap Raka. Matanya penuh emosi campur aduk. Aku harus percaya siapa sekarang? Raka terdiam. Itu pertanyaan yang paling sulit. Hendra tertawa kecil. Lucu. Kalian masih berpikir ini soal percaya atau tidak? Dia menunjuk kotak itu. Itu bukan sekadar bukti. Itu pemicu. Nadira membuka sedikit kotak itu dengan tangan gemetar. Raka langsung panik. Jangan. Tapi sudah terlambat. Di dalamnya, ada satu file lama. Dan sebuah chip data kecil. Nadira menatapnya bingung. Apa ini? Hendra berkata pelan. Data asli proyek identitas. Semua nama. Semua saksi. Semua yang dihapus. Dia menatap Nadira. Dan kamu adalah satu-satunya yang masih aktif. Raka langsung menoleh tajam ke Hendra. Berhenti. Tapi Hendra melanjutkan. Kamu pikir kamu melindungi dia, Raka? Kamu justru yang menjaga sistem itu tetap hidup selama ini. Raka menegang. Tidak. Nadira menatap Raka. Jelaskan. Suaranya pelan. Tapi tajam. Raka menutup mata sebentar. Lalu berkata dengan suara rendah. Aku tidak pernah sepenuhnya keluar dari mereka. Hening. Nadira mundur setengah langkah. Jadi semua ini. Dari awal. Raka menggeleng cepat. Aku mencoba menghentikan mereka. Tapi aku juga bagian dari sistem itu dulu. Hendra mengangguk pelan. Dia benar. Dan kamu, Nadira, adalah proyek yang tidak pernah selesai. Tiba-tiba, suara sirene terdengar dari kejauhan. Polisi, lebih banyak dari sebelumnya. Hendra langsung menatap sekitar. Sudah terlambat. Raka menarik Nadira. Kita harus pergi sekarang. Tapi Nadira tidak bergerak. Matanya tertuju pada chip di tangannya. Ini jawaban semuanya. Hendra mundur pelan. Kalau itu dibuka, semua orang yang terlibat akan jatuh. Dia menatap Nadira. Termasuk kamu. Nadira terdiam. Untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu harus memilih apa. Raka menggenggam bahunya. Dira, dengar aku. Apapun yang kamu temukan di situ, itu tidak akan mengubah satu hal. Nadira menatapnya. Apa? Raka menahan napas. Aku tetap memilih menyelamatkan kamu. Bahkan kalau itu menghancurkan aku sendiri. Hening. Polisi semakin dekat. Lampu sorot mulai terlihat. Hendra tiba-tiba tertawa kecil. Kalau begitu, mari kita akhiri semuanya. Dia mencoba melarikan diri. Tapi sebelum sempat. Dor. Polisi menembakkan peringatan. Hendra berhenti. Dan akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Situasi mulai tenang. Orang-orang dari jaringan itu ditangkap satu persatu. Nadira masih berdiri diam. Kotak kayu di tangannya terbuka. Chip data itu masih di sana. Raka duduk perlahan di lantai. Lelah. Benar-benar lelah. Nadira mendekat. Aku tidak mengerti semuanya. Dan mungkin aku tidak akan pernah mengerti sepenuhnya. Dia berhenti. Tapi satu hal aku tahu. Raka menatapnya. Nadira melanjutkan pelan. Kamu bukan orang yang meninggalkanku. Kamu orang yang berkali-kali kembali. Meskipun seharusnya kamu tidak perlu. Raka terdiam. Beberapa minggu kemudian. Kasus besar itu terbongkar. Jaringan lama runtuh. Nama Nadira dipulihkan secara hukum. Identitas lamanya dihapus dari sistem ilegal. Di rumah kecil dekat pantai, Nadira duduk sendiri.
Angin laut pelan. Tidak ada lagi pelarian. Tidak ada lagi pengejaran. Raka datang dari belakang. Duduk di sampingnya. Diam. Semua sudah selesai, kata Raka pelan. Nadira mengangguk. Tidak semuanya. Raka menoleh. Nadira menatap laut. Aku masih harus belajar hidup tanpa takut. Raka tersenyum kecil. Kalau begitu, kita mulai dari sana. Hening. Kali ini, tidak ada rahasia yang disembunyikan di antara mereka. Tidak ada langkah yang harus dihindari. Tidak ada nama yang harus dilupakan. Hanya dua orang, yang akhirnya berhenti berlari dari masa lalu.